Shalom, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat berbakti kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Pendeta Fernando Sinaga, dan saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Amin. Dan saya percaya semakin sering Bapak Ibu mendengar firman, maka imanmu bertambah, imanmu bertumbuh, imanmu mengalami peningkatan. Ketika menghadapi persoalan, Anda sudah siap. Ketika menghadapi tekanan, pressure, Anda juga sudah siap. Amin. Kembali saya mengajak Anda untuk tunduk kepala. Kita kembali berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan buka hati kita. Dan Tuhan beracara, kita mengerti apa kata Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa pada hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya hari ini hari kudus, kami percaya hari ini hari mulia, hari ini hari dahsyat. Kiranya Tuhan memberi kepada kami hikmat marifat untuk mengerti kebenaran Tuhan. Tuhan, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya minta kepadamu, mematahkan segala setiap pola pikir yang bukan dari Tuhan. Mematahkan segala pola pikiran tradisi, mematahkan segala kekuatan-kekuatan ketakutan, mematahkan segala kekuatan potensi keraguan-raguan dan kekhawatiran. Aku berdoa demi nama Tuhan Yesus, berikan kami iman ya Tuhan. Oh haleluya, iman, haleluya, haleluya, iman. Berikan kepada suami-suami iman, para istri iman, anak muda mudi iman. Iman dari surga yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Aku berdoa ini terjadi sekarang. Urapi kami mendengar firman Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan yang sakit Tuhan. Tolong Tuhan yang sakit sembuh. Yang terluka dipulihkan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang mengalami pergumulan, jamah Tuhan. Mereka mengalami kekuatan dari Tuhan. Urapi setiap mereka. Urapi Tuhan. Urapi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan, amin, amin, amin. Amin. Kembali lagi bersama saya. Dan saya percaya firman Tuhan hari ini akan mengubah hidupmu. Firman yang kita baca mengubah keluargamu. Amin. Firman yang hari ini mengubah ekonomimu. Ada amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang penting Anda serap. Seperti spon, di dapur ada spon menyerap air. Seraplah firman Tuhan, seraplah Roh Kudus, seraplah hadiratnya. Anda akan terima kemuliaan Tuhan. Haleluya. Topik hari ini adalah Allah memberi roh yang membangkitkan kekuatan. Allah memberi roh yang membangkitkan kekuatan. Bapak, Ibu, hari ini saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan menerima kita, menerima saya dan menerima kita yang dicintainya. Kita adalah anak Allah. Jangan ragu ini. Semua kita yang hadir adalah anak-anak Allah. Mungkin KTP-mu lahiran Porsea, KTP-mu kelahiran Pematang Siantar, atau kelahiran Pekanbaru. Tapi asal saudara adalah dari Allah. Tuhan katakan, kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kita adalah anak-anak Allah. Katakan saya anak Allah. Katakan saya anak Allah. Haleluya. Tema kita adalah Allah memberi roh yang membangkitkan kekuatan. Katakan kekuatan. Katakan roh yang membangkitkan. Sekali lagi, roh yang membangkitkan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Buka Alkitabmu 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Tuhan tidak memberikan roh khawatir. Tuhan tidak memberikan roh cemas. Tapi Tuhan memberikan roh kekuatan.
roh yang membangkitkan kekuatan. Ketika Tuhan ingin membuat Anda sukses, Tuhan tidak memberimu mahkota. Tuhan menjauhkanmu dari comfort zone. Bahkan Tuhan mengisolasimu. Tuhan meremukkan, bahkan merusak reputasimu. Tapi itu bukan suatu hukuman, itu adalah suatu proses. Kita kemarin dengar. Cara Tuhan menciptakan pemenang adalah dengan menghancurkan hatimu. Meremukkan hatimu untuk rendah hati pada Tuhan. Rasa sakit itu bukanlah musuh. Tapi rasa sakit adalah guru terbaikmu. Sehingga menyiapkanmu untuk hidup. Amin. Engkau tidak akan bertumbuh saat hidupmu mudah. Hidupmu bisa bertumbuh ketika dalam kesulitan. Hidupmu bertumbuh saat ada kesulitan. Kamu tidak hancur, tapi kamu sedang dibentuk ulang. Alkitab berkata seperti tanah liat. Penjunan, di tangan penjunan, di tangan ahlinya, di tangan pakarnya, Anda dibentuk. Anda di-create, diciptakan kembali. Ketika Tuhan ingin mengangkat Yusuf dalam istana, Tuhan tidak memberinya shortcut atau jalan pintas. Tuhan berikan penjara. Ketika Daud diurapi jadi raja, Daud tidak langsung dapat mahkota. Belasan tahun baru dapat mahkota. Tapi dipadahkan dulu dengan raksasa Goliat. Esther didoakan jadi ratu, tapi tidak memperoleh kenyamanan, tapi mengalami penderitaan krisis. Tapi setelah lewat, baru dia jadi ratu. Tuhan tidak membuat Musa jadi pemimpin orang nomor satu di Yahudi. Tuhan ingin membuatnya pemimpin tertinggi. Tapi dalam perjalanannya, Tuhan tidak memberinya panggung, tapi Tuhan izinkan dia di padang gurun. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan. Daud tidak bisa menjadi raja tanpa menghadapi raksasa Goliat. Anda gak bisa berkat kalau belum dipres oleh Tuhan. Yusuf tidak akan bisa meraih istana tanpa penjara. Yusuf tidak bisa jadi Perdana Menteri kalau belum status yang paling rendah. Jadi penghuni penjara, bawah tanah. Setelah ditekan, baru dia diangkat setingginya. Yusuf tidak akan bisa meraih istana tanpa penjara. Esther tidak bisa menjadi ratu tanpa menghadapi krisis. Musa tidak bisa membebaskan bangsa Israel jika tidak punya kerendahan hatian di padang gurun. Ketika kita minta sukses dalam hidup, Tuhan berikan tantangan. Ketika kita minta berkat, Tuhan berikan pelajaran. Mari, kalau ingin dapat berkat, siap-siap menghadapi pelajaran. Proses. Katakan proses. Katakan sebelah kanan. Ikut proses ya. Katakan sebelah kiri. Ayo, semangat. Amin. Keluaran 20 ayat 5b bilang gini. Keluaran 20 ayat 5b. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Tuhan itu Tuhan cemburu. Tuhan cemburu saat Anda menyembah uang. Dia cemburu. Ada mammon. Tuhan cemburu kata kalau Anda menyembah bisnis Anda. Tuhan cemburu ketika Anda mengutamakan bisnis dan pekerjaan Anda. Tuhan cemburu ketika Anda sakit hati. Karena kalau sakit hati kan Anda lebih meresapi sakit hatiku. Oh, sakit hatiku. Tuhan cemburu. Tuhan cemburu ketika Anda depresi. Tuhan cemburu. Tuhan cemburu ketika engkau mencari pendeta manusia favoritmu. Tuhan cemburu setiap kali kamu menjauh dari Tuhan dan mencari Tuhan-Tuhan lain. Jangan ada padamu Allah lain, karena Tuhan cemburu. Saat ini abad 21, ya, sudah 2026. Mau masuk abad 21. Setan sudah berubah. Setan tidak lagi di taman.
tidak lagi seperti ular. Tapi setan menjelma seperti malaikat terang. Bahkan dia menyusup ke perasaan manusia. Jadi hati-hati, waspada, waspada, di hatimu ada setan atau malaikat. Pada saat Roh Kudus membangunkan Anda yang ingin berkomunikasi dengan Tuhan saat malam, saat mau tidur, disitulah banyak kali setan yang ingin mengganggu Anda. Mau tidur, mau istirahat, diganggu oleh setan. Dia bisikan gini. Dibisikkan, capek kau kan? Tidur aja lah. Lelah kau kan? Udah capek kau dikebunkan? Udah capek kau berternak kan? Tidur aja lah. Itu perasaan bisikan si iblis. Setan tidak berbentuk ular lagi. Setan tidak di taman, tapi setan masuk ke rumah, masuk ke dalam tubuh, bisik-bisik dia. Pada saat Anda mau tidur, Anda diminta Roh Kudus. Hari kita berdoa. Setelah Anda ingin berdoa, ada bisikan lagi. Udahlah, tidur aja lah, besok aja berdoa. Anda pilih siapa? Allah cemburu. Ketika Anda pilih suara kegelapan. Allah cemburu ketika Anda mengiyakan kepada setan. Allah cemburu ketika Anda mengikuti perintah setan dan ingin tidur karena lelah. Allah berkata, aku mau mencari penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Aku mau berfellowship. Aku mau berkomunikasi dengan umatku. Jangan sibuk-sibuk pelayanan sana, pelayanan sini. Itu Tuhan cemburu. Tuhan lebih suka Anda tutup pintu kamar dan berdoa. Kan di Alkitab ada itu. Tuhan lebih suka bilang gini, tak sanggupkah engkau berjaga-jaga? Berjaga-jaga berdoa. Tuhan mau Anda berdoa dalam bahasa roh di kamarmu. Tuhan mau dalam setiap Anda naik mobil berdoa. Haleluya. Naik motor, haleluya. Tuhan mau itu. Namun, kadangkala Anda mengikuti suara iblis. Modu. Ada dengar modumnya. Capek, tidur. Lelah, tidur. Itu bisikan dunia. Tuhan mau Anda berbahasa roh, Tuhan mau Anda menyembah, Tuhan mau Anda baca Alkitab. Saat engkau berdoa, hidup berubah. Terang Tuhan melingkupimu. Saat hadirat Tuhan melingkupimu, maka niscayalah mukjizat akan didatangkan dari barat, timur, utara, selatan, berbondong-bondong datang kepadamu. Amin. Karena doa mengubah hidup. Doa mengubah ekonomimu. Doa mengubah hari-harimu. Doa mengubah masa depanmu. Doa mengubah cita-citamu. Doa mengubah lingkunganmu. Allah adalah Allah cemburu. Saat Ayub suka menyembah, setan berusaha mengganggu Ayub. Ayub ini penyembah. Ayub penyembah dalam roh dan kebenaran. Dia menyembah Tuhan. Dia punya usaha, tapi dia sembah Tuhan. Sesibuk-sibuknya dia urus bisnisnya, urus warisan harta karunnya. Dia tetap menyembah. Suatu ketika setan diskusi. Tuhan, lihat si Ayub. Aku mau goda dia. Tuhan bilang, oke, tapi jangan ambil nyawanya. Siap. Kemudian setan kunjungi istrinya Ayub. Yang didekati siapa? Karena Ayub nggak mau dengar. Ayub kan disuruh doa. Doalah. Apa yang terjadi? Ketika dia berdoa, ketika dia menyembah, kulitnya rusak. Dia bingung. Dia gak ngerti. Semakin menyembah, kulitnya rusak lagi. Kudisan. Setan greget.
Kenapa dia tetap memuji Tuhannya? Akhirnya lebih dalam lagi. Dia menyembah, bukan dia yang sakit lagi. Anaknya mati. Tapi apa dikatakan oleh Ayub? Aku tak menyembah Tuhan. Haleluya. Anaknya mati. Dikubur. Setelah dikubur, dia menyembah lagi. Oh Tuhan, aku tetap mengasihimu. Aku tetap menghormatimu. Mati lagi anaknya. Dikubur. Menyembah lagi. Tuhan, anakku udah mati. Bapak Ibu, mati anaknya 7. Tapi hatinya tetap menyembah. Dia nggak ngerti, Tuhan, kenapa ini terjadi. Tapi aku tetap mengasihimu. I love you, Lord. Aku tetap mengasihimu. Itu yang dilakukan Ayub. Ayub tetap menyembah. Ayub tidak dengar bisikan si iblis. Akhirnya iblis membisikkanlah ke istri Ayub. Dengarkan ini para ibu-ibu. Dibisikilah. Siapa nih istri-istri? Dengarkan ini. Dibisikilah. Hei istri Ayub. Hei istri Ayub. Bilang sama Ayub suamimu. Bilang sama dia. Bilang sama dia. Kutuklah Tuhanmu dan mati sajalah. Bayangkan seorang suami lagi menyembah. Seorang suami lagi memuji. Tiba-tiba istri bilang, kutuki Tuhan. Mati aja. Kenapa? Udah bau. Udah mati anaknya. Bangkrut dia. Hartanya kan habis. Iya kan? Tapi apa yang dikatakan Ayub? Ayub bilang gini, debu itulah tempat asalku. Dan aku tidak akan mengutuk Allahku. Aku gak ngerti. Tapi hari ini aku tetap mengasihi Tuhanku. Oh, dalam sekali Bapak Ibu. Dalam sekali. Ayub tetap menyembah. Ayub tetap berdoa. Ayub tetap mendengarkan firman Allah. Sekalipun anaknya meninggal. Kalau istrinya menyuruh dia memaki, mengutuk Tuhan. Oh haleluya. Hari ini Bapak Ibu saya mengatakan. Tuhan itu cemburu. Kalau kau tidak berdoa, dia cemburu. Kemana? Apa aku ambil proyeknya? Oh Tuhan Yesus. Apa aku ambil jabatannya? Oh Tuhan Yesus. Apa aku buat anak mati dulu? Oh Tuhan Yesus. Tolong. Hari ini saya mengajak Anda dan saya semua. Jangan dengarkan iblis. Dengar saja apa kata Tuhan. Apapun risiko yang Anda alami. Oh haleluya. Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Tuhan mau Anda dengarkan suara Tuhan, bukan dengar suara setan. Setan mau Anda tidur. Setan mau Anda modo. Janganlah baca Alkitab itu, dibisik-bisikinya. Lihat ketika Paulus mengalami duri dalam daging. Paulus bilang gini, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus pernyataannya dewasa. Dengarkan ini para penatua, para pengerja, saudara-saudaraku, keluargaku. Paulus berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Paulus memilih untuk bermegah atas kelemahannya, agar kuasa Kristus dapat menaunginya. 2 Korintus 12 ayat 10 bilang ini. 2 Korintus 12 ayat 10 bilang ini. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran,
di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya. Jika aku lemah, maka aku kuat. Ketika Paulus dan Silas diadili dan masuk penjara, seharian mereka diadili, capek. Seharian mereka dihina, dikejar-kejar, lari sana, lari sini. Capek luar biasa. Dan akhirnya dijebloskan ke penjara. Malam hari. Kalau udah capek, Bapak Ibu bayangkan, udah capek semua tenaga habis. Mestinya mereka harus tidur. Rantai di tangan, rantai di kaki. Diletakkan di penjara yang paling bawah. Tapi ini yang saya mau katakan kepada para jemaat Tuhan, para penatua. Paulus dan Silas menolak untuk tidur. Oh Tuhan Yesus. Paulus dan Silas menolak untuk capek. Sekalipun faktanya dia capek, dia ingin tidur. Tapi mereka menyanyikan pujian. Haleluya, 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 haleluya. Rantai di tangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Rantai di kaki. Haleluya. Semua dirantai kecuali mulut. Karena mereka percaya apa yang mereka ucapkan itu penuh kuasa. Apa yang mereka lakukan penuh keajaiban. Dia menyembah, dia memuji, dia bersorak-sorai. Dia berseru kepada Tuhannya. Mari berserulah pada Yesus. Ketika punya pergumulan, punya persoalan, berserulah kepada Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ini yang Tuhan mau. Gereja ini gereja Pentakosta. Jangan padamkan roh. Menyala, 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 menyala di hati dengan doa-doamu. Udah capek memelihara ikan, udah capek memelihara ayam. Mari, sekalipun tubuh ini capek, berkatalah, Tuhan, aku mau berdoa, aku mau menyanyi, aku mau memuji, aku ingin baca firman. Kalahkan tubuhmu yang capek dengan roh yang menyala-nyala. Ada amin? Ada haleluya? Puji Tuhan? Puji Tuhan? Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya! Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi kenyataan atasmu. Amin. Amin. Bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata. Ketika Bapak Ibu menyembah Tuhan, di situ ada terang Tuhan. Ketika terang Tuhan nyata, di situ ada hadirat Tuhan. Ketika ada hadirat Tuhan, di situ ada kemuliaanmu nyata. Di situ terjadi mukjizatmu nyata. Di situ terjadi keajaibanmu nyata. Amin. Kegelapan tidak dapat menyentuh terang. Karena ketika terang datang atasmu, tempat kediaman kemuliaan Tuhan menjadi bukti hari ini Anda hidup. Amin. Ada kekuatan dalam pola pikir. Ada kekuatan dalam pikiran manusia. Pikiran dapat mengubah destiny. Pikiran dapat mengubah masa depan. Ada peperangan, ada gerbang peperangan dalam pikiran manusia. Kalau pikiranmu terang, maka pikiran gelap dari musuh tidak bisa menyentuh Anda. Tidak ada santet telepati guna-guna yang bisa menyentuh orang-orang percaya. Karena orang-orang percaya ada dalam terang Tuhan. Amin. Karena kuasa terang itu ada pada orang yang berdoa. Orang yang berdoa punya lingkungan terang. Hadirannya terang. Dan tidak ada kuasa gelap apapun yang bisa menyentuh saudara. Seseorang bisa saja berpikir melawanmu dan membunuhmu tanpa kamu sadari. Banyak orang di luar sana yang ingin Anda jatuh.
Banyak di luar sana yang ingin Anda tergeletak. Banyak di luar sana yang ingin Anda gagal. Jangan-jangan temanmu pun ingin Anda gagal. Dia berpikir sainganmu. Ya sainganmu. Ya kan, ada pengalaman kan? Sainganmu akan membuat Anda gagal. Dia berpikir Anda gagal. Ada potensi kekuatan melalui pikiran manusia. Sebab itu, waspadalah dengan pikiran manusia. Waspadalah dengan pikiran manusia. Kamu tahu, jika ada seseorang yang tersenyum dengan Anda, senyum di depan Anda, tapi bisa juga mengutuk Anda dalam pikirannya. Jangan percaya manusia. Orang bisa senyum, tapi pikirannya bisa memanah Anda panah-panah api. Mazmur 2, 1 dan 2. Mazmur 2, 1 dan 2. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa yang mereka rekap perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Mengapa? Karena ada pikiran jahat. Manusia dapat mengutuk orang lain dengan pikiran mereka. Dengar saya ini. Orang yang mengutuk Anda bisa mengubah masa depanmu. Namun, ketika Anda penuh dengan terang Tuhan, setiap orang yang mengutuk Anda tidak bisa mengenai Anda. Karena Anda terang. Kutuk itu gelap. Gelap tidak bisa masuk ke terang. Tapi terang bisa menghancurkan, mengusir gelap. Itu prinsipnya. Ketika Anda terang itu apa? Berdoa. Terang itu apa? Menyembah. Terang itu apa? Baca Alkitab. Terang itu apa? Berbahasa roh. Terang itu apa? Menyanyi. Sukacita. Maka surga Anda terima. Dan kegelapan pergi dari hidup. Pada hari ini saya mengajak Bapak Ibu. Mari. Terang Tuhan di hidup. Yesaya 54 ayat 17. Yesaya 54 17 berkata, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Wow. Anda dibela Tuhan. Saya dibela Tuhan. Kita dibela Tuhan. Ada amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Kuasa Allah bagi kita. Kuasa Yesus milik kita. Kuasa Roh Kudus kita punya. Amin. Jangan takut saudaraku. Percaya saja Yesus membela kita. Percaya saja kita jadi pemenang. Percaya saja kita pasti lebih dari pemenang. Dengarkan saya. Segala macam imajinasi, pikiran musuh akan sia-sia sekarang. Amin. Tidak ada pikiran setan, pikiran manusia yang bisa menyentuh rumahmu. Katakan amin. Tidak ada pikiran iblis yang bisa menyentuh anakmu. Katakan amin. Tidak ada pikiran kegagalan dari manusia yang menggagalkan ekonomimu. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Karena terang Tuhan terbit atasmu. Dan saya berdoa setiap pagi Anda boleh berdoa. Saya hancurkan pikiran-pikiran musuh. Setiap pagi Anda berdoa, saya hancurkan imajinasi musuh-musuh. Amin. Setiap pagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hancurkan pikiran-pikiran setan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan pikiran-pikiran manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan pikiran-pikiran musuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hancurkan segala pikiran-pikiran
kegagalan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Setiap pagi, ketika Anda bangun pagi, jam 5, jam 4, setengah 6, berdoa. Hancurkan segala pikiran-pikiran musuh. Hancurkan segala imajinasi musuh. Setiap pagi. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya tidak datang mengkhotbahkan ayat-ayat saja. Tapi saya datang untuk mengibarkan panji-panji kemenangan. Saya berdoa bagi Anda yang di sini. Mari kibarkan panji kemenangan. Kibarkan panji roh Allah dalam hatimu. Menyala-nyala. Saya datang untuk membangkitkan rohmu. Biar menyala-nyala senantiasa. Rohmu yang bekerja. Kalau Anda khotbah dalam roh, maka engkau diberkati. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan saya berdoa ketika Anda masuk dalam alam roh, Anda bangkit mengalami peperangan, pertempuran dalam roh. Dan Anda sedang mengalami kemenangan. Mari hancurkan kekuatan yang ingin mengganggu masa depan kita. Hancurkan musuh yang mengganggu keluargamu. Hancurkan musuh yang mengganggu masa depan anak-anakmu. Hancurkan kuasa iblis yang mengganggu cita-cita yang tertinggi dalam dirimu. Hancurkan segala hambatan-hambatan dari setan yang mengganggu Anda. Ada amin? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu, saya rindu untuk berdoa untuk saudara. Oh, angkat tanganmu yang di depan, di belakang, tengah-tengah, kiri, kanan, angkat tanganmu ke surga. Haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesus, lihat tangan yang terangkat. Tuhan Yesus, lihat tangan yang terangkat. Dalam nama Tuhan Yesus, saya menuntut kebebasan hari ini. Setiap roh yang mengganggu masa depan jemaat Tuhan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua keluarga, anak-anak kami bebas, merdeka, diberkati Tuhan Yesus. Aku percaya setiap tangan terangkat hari ini dimenangkan. Roh kami menyala-nyala, senantiasa. Setiap hari menyala, setiap sore menyala, setiap malam menyala bagi Yesus. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Sekali lagi saya berdoa untuk Anda. Letakkan kedua tanganmu di hatimu. Yes, yes, yes. Oh Tuhan, aku berdoa. Kiranya tangan Tuhan tumpang tangan langsung di kepala mereka. Tuhan Yesus, aku berdoa. Jamah hati mereka. Jamah jiwa mereka. Jamah keluarga mereka. Hari ini kami percaya oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Terjadi keajaiban. Terjadi mukjizat, terjadi kuasa Tuhan. Haleluya. Datanglah Roh Kudus, datanglah api dari surga. Oh karabasya kiri alabalaba. Urapi kami semua Tuhan. Segala kuasa santet, telepati, guna-guna dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan yang mengganggu masa depan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kemiskinan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa sakit paru-paru, sakit jantung dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa pada hari ini Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Sembuhkan paru-paru kami. Sembuhkan jantung kami. Sembuhkan ginjal kami. Aku berdoa hari ini, ginjal kami sehat. Aku berdoa pankreas sehat, lambung sehat, urat-urat saraf sehat. Aku berdoa mata kami sehat. Aku berdoa sel-sel darah sehat. Aku berdoa tulang-tulang sehat. Aku berdoa semua tubuh kami, sel-sel darah putih sehat. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk putra-putri yang dalam pendidikan sekolah. Dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan. Berhasil jadi kepala, jadi majikan. Berhasil demi nama Tuhan Yesus. Ini yang terjadi bagi anak-anak kami, keturunan cinta Tuhan, keturunan takut Tuhan, keturunan menyembah Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan, buka mata kami, malaikat surga berkemah di antara kami, menjaga kami. Kami tidak perlu takut dengan ilah,
Kami tidak perlu takut dengan dunia. Kami tidak perlu takut dengan apapun. Karena Tuhan berikan kepada kami iman. Kami tidak khawatir. Jangan kamu khawatir dengan apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Kami percaya di dalam nama Yesus. Semua kami diberkati. 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 Katakan amin, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Angkat sekali lagi kedua tanganmu. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Semuanya berterima kasih pada Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you. Semua berkata terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ayo berseru. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo berteriak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Aku percaya sedang terjadi kekuatan Tuhan. Sedang terlaksana kekuatan Tuhan dalam kami. Demi nama Yesus. Kami percaya kuasa Allah ada di pihak kami. Kuasa Yesus di pihak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih menyala-nyala. Terima kasih menyala-nyala. Haleluya. 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 Sama-sama katakan amin. 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 Selamat hari Minggu. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom.